Sahabat Enika, bahasan kali ini adalah tentang kopi. Ternyata, kopi memiliki cerita yang sangat menarik, bahkan jarang diketahui, terutama pada awal kopi ditemukan. Bahkan di banyak negara, kopi ternyata banyak dilarang. Para pemimpin di Arab Saudi pada tahun 1511 sempat melarang masyarakatnya meminum kopi. Hal ini disebabkan karena kopi yang memberi efek fisiologis. Namun, pada tahun 1524, pelarangan ini dihapuskan oleh Sultan Selim I dari Kesultanan Turki Utsmani akibat dari popularitas kopi. Pelarangan kopi juga pernah terjadi di Mesir pada tahun 1532 yang menyebabkan banyak kedai kopi tutup. Selain itu, pada tahun 1956, Wazir Turki Utsmani pernah membuat sebuah larangan untuk membuka kedai kopi. Orang-orang bahkan akan dihukum jika ketahuan meminum kopi. Namun, seiring berjalannya waktu, larangan meminum kopi di daerah Timur Tengah perlahan menghilang. Di Inggris, coffee house pertama kali dibuka oleh Universitas Oxford pada tahun 1650. Namun, pada akhirnya, langkah ini ditentang oleh pemerintah Inggris dan The Women's Petition Against Coffee pun diterbitkan di London pada tahun 1674. Hal ini dipicu oleh kafein yang ada dalam kopi, yang bisa membuat orang ketagihan. Sehingga pada tahun 1675, Raja Charles II membuat perintah untuk menutup semua kedai kopi. Pada awal mengenal kopi, masyarakat Italia tidak mengembangkannya dengan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan bangsa Arab. Namun, setelah kopi menjadi populer, Italia membuka kedai kopi pertamanya pada tahun 1645 di Bottega del Caffè. Kedai kopi ini menjadi tempat pertemuan antara ilmuwan dan tokoh di Italia saat itu. Tempat ini juga menjadi pelopor berkembangnya kedai kopi di dunia. Meski begitu, sebenarnya pendeta Katolik di Italia pernah melarang umatnya untuk meminum kopi. Hal ini karena mereka menganggap bahwa kopi merupakan produk orang Muslim sebagai upaya menggeser popularitas anggur yang sudah terkenal sebagai produk orang Katolik. Meski larangan minuman kopi sudah pudar di berbagai tempat, pada tahun 1777 muncul peraturan yang melarang konsumsi kopi di Rusia. Aturan ini dikeluarkan oleh Raja Frederick Agung karena kopi dianggap sebagai minuman yang bergengsi sehingga hanya boleh diminum oleh kalangan bangsawan. Perlahan tapi pasti, larangan minum kopi di berbagai negara pun hilang. Bahkan kopi semakin populer dengan cita rasanya yang nikmat. Hal ini membuat banyak inovasi-inovasi yang muncul agar sensasi minum kopi bisa lebih nikmat. Itulah beberapa cerita tentang negara-negara yang pernah melarang warganya mengkonsumsi kopi, dan ini terjadi pada awal-awal kopi ditemukan. Kopi berasal dari bahasa Arab kahwah, walau tanaman kopi aslinya dari Ethiopia. Kata kahwah dikenal sebagai yang pertama menggambarkan minuman berwarna hitam ini, kemudian menjadi kahve dalam bahasa Turki, sebab bangsa Turki adalah yang pertama menyangrai coffee beans yang masih berwarna hijau. Pada abad ke-17, kata cafe diserap dalam bahasa Italia menjadi cafe, sehingga Eropa menemukan padanan katanya.
lalu menyebar ke Jerman menjadi Kaffee, ke Hongaria dengan kafe, dan akhirnya dalam bahasa Inggris menjadi coffee. Menurut National Coffee Association, sejarah kopi di dunia diawali dari seorang penggembala kambing bernama Kaldi yang berasal dari Ethiopia. Suatu ketika, Kaldi menemukan biji kopi secara tidak sengaja. Ia melihat kambing-kambingnya tiba-tiba menjadi sangat energik dan tidak mau tidur setelah makan buah beri dari pohon tertentu. Kaldi kemudian menceritakan penemuannya ke biara di kota tersebut. Setelah itu, pihak biara mulai membuat minuman dari biji tersebut. Nyatanya, minuman tersebut dapat membuatnya tetap terjaga selama berjam-jam, bahkan di saat langit sudah gelap. Saat ini, dataran tinggi Ethiopia, Abyssinia, dianggap sebagai tempat kelahiran kopi. Ethiopia mengekspor biji kopi melintasi Laut Merah ke Arabia. Kopi pertama kali ditanam di luar Ethiopia pada pertengahan abad 15 di Yaman. Sebagai minuman, pertama kalinya kopi dipopulerkan oleh bangsa Arab. Bangsa Arab menggunakan kopi sebagai pengganti minuman anggur. Hal ini dilakukan dengan cara menuang air mendidih ke biji kopi yang sudah kering. Inovasi lain yang dilakukan yaitu dengan membuat minuman dari biji kopi yang sudah dipanggang. Proses pemanggangan terbukti membuat cita rasa kopi menjadi lebih enak. Sampai abad ke-16, seluruh produksi kopi masih dikuasai Arab. Namun, pada masa ini, belum ada budidaya tanaman kopi di luar daerah Arab karena bangsa Arab selalu mengekspor biji kopi yang infertil atau tidak subur dengan cara memasak dan mengeringkannya terlebih dahulu. Di abad ke-17, kopi mulai diperkenalkan di Eropa. Sejarah kopi di Eropa awalnya disebut sebagai bitter invention of Satan, yang artinya penemuan pahit oleh setan. Mereka menyebut bahwa kopi adalah minuman yang menyesatkan. Hal ini mengakibatkan kontroversi yang cukup besar hingga akhirnya Pope Clement ke-8 ketika itu diminta untuk mencari jalan tengah. Ia akhirnya mencoba sendiri kopi tersebut dan memperbolehkan kopi untuk tetap diperjualbelikan di sana. Kopi sangat digemari di Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan Austria. Di pertengahan abad 17, sudah ada lebih dari 300 kedai kopi tersebar di London. Semakin populernya kopi membuat orang-orang memutar otak untuk mencari tempat lain untuk menumbuhkan biji kopi selain di Arab. Setelah sekian lama, Belanda akhirnya berhasil menanam biji kopi di Batavia yang kini dikenal sebagai Pulau Jawa, Indonesia. Sejarah kopi di Indonesia tidak lepas dari masuknya Belanda di Indonesia. Pada tahun 1696, kala itu Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Pulau Jawa. Mereka membudidayakan tanaman kopi itu di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak dekat Batavia. Namun, upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh bencana. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706, sampel kopi yang dihasilkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar.
kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya, tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas areal budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lainnya. Setidaknya ada 3 jenis kopi yang populer di Indonesia. 2 di antaranya adalah Robusta dan Arabica. Jenis kopi Arabica memiliki cita rasa yang khas, yaitu asam. Dan jenis kopi ini banyak sekali digunakan di kedai kopi di Indonesia. Kopi Arabica memiliki kandungan kafein yang kurang lebih 2 kali lebih rendah dibandingkan kopi Robusta. Harga biji kopi Arabica umumnya lebih mahal bila dibandingkan dengan kopi Robusta. Robusta berbeda dengan Arabica yang asam. Robusta dikenal dengan rasa khasnya yang pahit. Namun, Robusta juga memiliki tekstur yang lembut dengan tingkat keasaman yang rendah. Robusta dapat ditanam di minimum ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Sedangkan kalau Arabica, minimum di 900 MDPL. Semakin tinggi daerah tanam kopi, rasanya akan semakin baik. Kopi Liberica juga terdapat di Indonesia, tetapi penggunaannya tak sebanyak Arabica dan Robusta, sebab jumlah panen biji kopi Liberica tidak banyak. Liberica mempunyai rasa yang tebal, pahit seperti Robusta, dan beraroma kuat.